pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Berbulan-bulan tidak mendapatkan suplai air bersih, warga Gilimeno mengadu ke Ombudsman Perwakilan NTB. Tak mematuhi aturan berlalu lintas, puluhan pengendara di Lombok Tengah terjaring dalam operasi Zebra Rinjani. Sortir logistik Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menemukan sejumlah kotak suara rusak. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga Gilimeno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia wilayah NTB bersama perwakilan Walhi NTB pada Senin sore. Kedatangan warga untuk mengadukan kondisi mereka yang selama 6 bulan warga tidak mendapatkan layanan air bersih. Hal itu disebabkan keringnya suplai air PDAM dan berhentinya pendistribusian air bersih dari pihak ketiga karena tersandung kasus hukum. Meski telah dilaporkan kepada pemerintah daerah, namun keluhan warga tak kunjung mendapatkan solusi. Warga mendesak Ombudsman menjembatani keinginan mereka agar Pemda mencarikan solusi pengadaan air bersih. Mereka juga menolak aktivitas perusahaan penyuplai air bersih yang dinilai merusak lingkungan. Apa yang akan kami laporkan pertama tentunya adalah soal hari ini pemerintah daerah itu tidak dapat memberikan layanan air bersih kepada warga Gilimeno. Yang kedua, adanya aktivitas perusahaan yang secara regulasi beberapa waktu lalu dicabut izinnya, tapi masih saja beraktivitas, bahkan melebarkan usahanya yang merusak. Kami buat perusahaan di Terawangan itu juga akan beraktivitas di Gilimeno. Kenapa kami menolak solusi dari pemerintah itu? Soal apa? Terdapat solusi yang ditawarkan. Solusinya itu yaitu hanya mendorong satu perusahaan yang dimana fakta yang terjadi di Terawangan itu ada kerusakan lingkungan. Itu kami tidak mau. Di tahun-tahun sebelumnya itu kami dipromosikan di Gili itu adalah salah satu negara yang memiliki karang biru, yaitu di Karabian dan Indonesia, yang itu letaknya di Gilimeno. Dan itu yang mau titik poin pengeborannya gimana kan bisa terima. Tak hanya mendesak distribusi air bersih segera dilakukan, warga juga meminta Pemda memasang pipa saluran air penghubung antara 3 gili agar suplai air tetap lancar dan tidak berdampak pada dunia pariwisata. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang unit perusahaan daerah air minum di desa setempat pada Selasa pagi. Warga mengeluhkan layanan distribusi air dari PDAM yang macet di desa mereka sejak 3 bulan lalu. Sementara warga mengaku tetap membayar tagihan air karena petugas yang setiap awal bulan datang menagih ke rumah-rumah. Warga mendesak perusahaan agar mencarikan solusi agar desa mereka mendapatkan suplai air seperti biasa. Jika tidak, warga mengancam tidak akan membayar iuran. Menuntut hak kita atas kewajiban yang sudah kita berikan, ya, sangat beradab. Artinya saya sampaikan bahwa keluhan dari masyarakat bisa dibilang hanya di luar Kuta Timur. Di luar Kuta Timur yang airnya macet, artinya 80% masyarakat Sakra pengguna PDAM tidak teraliri. Dan saking beradabnya tiang pelungguh, hanya sebagian kecil yang hadir. Dan sisanya hanya mengharapkan sila pertolongan.
Karena aksi warga tidak ditanggapi oleh satupun pegawai atau staf kantor, mereka akhirnya membubarkan diri setelah puas berorasi dan menyampaikan keluhannya. Mereka berjanji akan datang dengan massa yang lebih besar ke kantor PDAM cabang jika tidak ada jawaban yang pasti selama sepekan mendatang. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan warga desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuan Haji mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Selasa pagi. Warga memprotes aktivitas galian C yang diklaim merusak lingkungan yang telah beroperasi bertahun-tahun di desanya. Mereka meminta Pemda menindak tegas galian C yang tidak berizin dan tidak mengindahkan kesepakatan dengan masyarakat. Pemda diminta menutup seluruh operasional galian C karena meresahkan dan rawan memicu konflik sosial. Aparat juga diminta menyelidiki dugaan aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal. Yang namanya ilegal itu sudah melanggar hukum. Kenapa kita harus negosiasi ditutup dulu urus izinnya? Sementara saat ini, mohon maaf, tambang ilegal ini sambil mengurus izin sudah produksi, Pak. Sampai nanti kita tunggu lokasi sudah habis. Itu yang saya alami. Jadi lebih condong saya ke kalau kita tidak usah nego-nego sama yang ilegal ini. Karena ibarat maling itu ngapain kita kasih dia tindak pidana saja seperti katanya Pak Jamal tadi. Menanggapi keluhan warga, Pemda berjanji akan menutup galian C yang bermasalah dan diduga merusak lingkungan. Kalau yang tidak punya izin, saya pikir ditutup saja. Karena mereka tidak punya izin. Tidak ada dasarnya untuk kita lakukan proses-proses untuk yang tidak punya izin, karena mereka tidak punya izin. Terus yang tidak bayar pajak dan sengaja menghindar. Makanya kemarin yang tidak bayar pajak itu kami tutup. Tetapi begitu dia bayar pajak, kami buka lagi. Tapi kami sampaikan, ingat, membayar pajak bukan melegalkan segala macam cara. Kalau dari data kami 107 sementara ini menambah terus deh, ini karena terlalu bebas mereka beraktivitas. 107 galian C yang punya izin hanya 21. Ya. Sebagai solusi jangka panjang, warga dan legislator juga mendesak Pemda meningkatkan pengawasan dengan membentuk tim pemantau operasional galian C agar taat aturan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan sudah melaksanakan untuk yang kedua kali. Ratusan barang bukti tindak pidana narkotika dan kriminalitas dimusnahkan petugas Kejaksaan Negeri Mataram Sabtu akhir pekan lalu. Barang bukti tersebut disita dari 163 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, meliputi narkotika, pencurian, perjudian, asusila, hingga tindak pidana penganiayaan. Petugas memusnahkan narkotika seperti sabu-sabu, ganja, dan pil ekstasi dengan cara diblender. Sementara sejumlah alat kejahatan mulai senjata tajam, betel, hingga senjata api rakitan dengan cara digerinda. Pemusnahan barang bukti tersebut sesuai amar putusan pengadilan karena telah dinyatakan ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Bagaimana amanah KUHAP bahwa jaksa dikasih amanah untuk melakukan eksekusi terhadap barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana pemusnahan ini merupakan agenda rutin kita yang kita laksanakan untuk saat ini Kejari Mataram. Dalam hal ini leading sektornya ada di Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Pada hari ini telah melaksanakan kegiatan pemusnahan yang kedua. Kejaksaan Negeri Mataram menggelar pemusnahan barang bukti kejahatan 2 kali dalam setahun sebagai upaya transparansi kepada publik serta menghindari penyalahgunaan barang bukti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.